Halo semuanya, kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan materi tentang virtualization untuk mata kuliah operating system. Next slide. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa konten. Yang pertama itu adalah perkenalan member. Yang kedua ada latar belakang dari VM. Lalu yang ketiga adalah perbandingan analisa untuk setiap VM-nya. Dan keempat ada video penggunaan VM-nya. Dan terakhir ada. Jadi untuk grup member kami ada yang pertama saya sendiri Bernardus Richard Yohana, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Jason Giovanni Hartanto dan juga Leonard Suciadi. Nah, untuk latar belakangnya, virtual machine atau VM biasanya telah membawa revolusi dalam infrastruktur komputasi modern dengan menciptakan lingkungan berbasis software yang meniru hardware. Lalu kami akan membandingkan 3 platform utama, yaitu VMware, Oracle VM VirtualBox, dan juga Docker. Ya, lalu yang pertama ada VMware. VMware ini adalah platform virtualisasi yang komprehensif dirancang untuk lingkungan enterprise. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan memantau VM dengan fitur-fitur canggih, seperti jaringan yang maju, ketersediaan tinggi, dan integrasi cloud yang mulus. Fokus pada skalabilitas dan kinerja, membuat VMware ideal untuk bisnis dengan infrastruktur TI berskala besar. Lalu ada keunggulan dari VMware. Yang pertama, enterprise grade features, di mana menyediakan opsi jaringan dan penyimpanan tingkat lanjut. Lalu ada performance resource and management, itu dioptimalkan untuk aplikasi berat. Dan yang terakhir ada comprehensive management tools, di mana VMware ini menyediakan alat seperti vSphere untuk pengelolaan virtualisasi berskala besar. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, ada cost yang mahal untuk bisnis dan membutuhkan beberapa fitur lanjutan. Dan complexity, di mana membutuhkan keahlian khusus dalam sistem dan jaringan. Dan yang terakhir ada resource overhead, di mana membutuhkan banyak sumber daya dibandingkan kontainer. Lalu yang berikutnya ada Oracle VM VirtualBox. Box adalah perangkat lunak virtualisasi open source yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, mendukung berbagai sistem operasi dan cocok untuk pengembangan penguji serta tim kecil. Fitur seperti kompatibilitas lintas platform dan kemudahan pengaturan menjadikannya solusi praktis untuk kebutuhan virtualisasi ringan. Ada pula kelebihan dari Oracle VM VirtualBox, diantaranya yaitu yang pertama ada free and open source, di mana terjangkau. Lalu ada cross-platform support, di mana mendukung Windows, Linux, dan macOS, serta lainnya. Dan yang terakhir ada snapshot and cloning, di mana mempermudah penyimpanan dan pemulihan keadaan VM. Lalu untuk kelemahan dari Oracle VM VirtualBox, diantaranya adalah yang pertama, lower performance, di mana kurang cocok untuk tugas-tugas enterprise, dan lalu ada limited advanced features, di mana tidak mendukung fitur kelas enterprise seperti VMware, dan untuk beban kerja berskala besar. Lalu yang terakhir ada containerization yang menyederhanakan pengembangan dan deployment aplikasi. Tradisional, Docker memungkinkan aplikasi berjalan di lingkungan terisolasi dengan penggunaan sumber daya minimal. Portabilitas dan efisiensinya menjadikan favorit untuk aplikasi cloud native, microservice, dan alur kerja DevOps. Untuk keunggulan dari Docker sendiri, diantaranya adalah lightweight and fast, di mana menggunakan overhead system yang lebih rendah dibandingkan VM lainnya. Lalu ada portability, di mana konsisten di berbagai platform,
scalability and automation, mendukung alat orkestrasi seperti Kubernetes. Kelemahan Docker sendiri adalah yang pertama, limited to OS level virtualization, di mana tidak dijalankan pakai sistem operasi. Lalu ada juga complexity in networking and security, di mana rentan terhadap masalah keamanan pada skala besar. Dan yang terakhir adalah learning curve, di mana membutuhkan pemahaman mendalam tentang orkestrasi kontainer. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami hari ini, yaitu analisis VMware, Oracle VirtualBox, dan Docker, menunjukkan bahwa masing-masing platform melayani tujuan tertentu dalam virtualisasi, di mana VMware unggul dalam Virtual Class Enterprise, ideal untuk implementasi berskala besar, sedangkan VirtualBox menawarkan kemudahan dan hemat biaya untuk pengembangan dan tim kecil. Lalu, Docker menawarkan solusi ringan dan portable untuk aplikasi cloud native dan microservice. Dan setiap platform memenuhi kebutuhan unik, memungkinkan pengguna memilih berdasarkan kebutuhan spesifik dan tingkat keahlian teknis mereka. Dan untuk selanjutnya adalah pembuatan VM menggunakan VMware yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Oke, untuk selanjutnya ini cara instalasi VirtualBox. Jadi sebelum kita install, kita harus download dulu installernya yang bisa di-download dari website virtualbox.org. Di sini kita tinggal klik aja ke halaman download. Lalu di sini VirtualBox menyediakan platform untuk host-host yang berbeda ya, yaitu ada Windows, macOS, Linux, dan selanjutnya. Lalu di sini kita klik aja untuk Windows karena saya akan mempraktikannya di Windows. Dan setelah diklik dia akan memulai download. Di sini lumayan cepat ya, karena nggak terlalu besar juga size-nya. Tinggal ditunggu, lalu buka saja installernya. Agak lama. Di sini sudah terbuka installernya. Ini kita next saja. Lalu ini ada user license agreement, bisa dibaca. Setelah selesai dibaca kita accept aja termsnya. Lalu kita next saja. Di sini ada setupnya, apa fitur-fitur yang ada di VirtualBox. Ini bisa kalian custom sendiri, tapi saya akan biarkan saja. Ini next saja. Lalu ini ada warning, kita proceed aja. Lalu ini option-option umum lah ya untuk installer. Ini next aja, lalu install. Sini tinggal ditunggu saja proses instalasinya selesai. Oke, ini sudah selesai, tinggal klik finish saja. Oke, di sini setelah sudah terbuka ya UI untuk Oracle VirtualBox-nya. Sini ada tools buat manage virtual machine. Karena kita belum ada, kita bisa klik add aja. Di sini kita disuruh pilih ISO file untuk OS yang akan kita gunakan di virtual machine itu. Jadi di sini untuk OS-nya bisa kita unduh di website apa saja. Di sini saya akan mencontohkan dari Kali Linux ya.
Di sini websitenya ada kali.rg, bisa kita buka aja. Lalu kita ke installer. Di sini kita bisa maaf. Di sini kita bisa install image untuk OS-nya dengan klik ini. Tinggal klik aja di sini, dia akan mengunduh file ISO untuk Linux-nya. Oke. Jadi di sini karena proses download dari installer Kali Linux-nya sudah selesai, kita langsung saja buka VirtualBox-nya. Di sini ada beberapa fitur untuk manage dari virtual machine yang kita punya. Karena di sini kita belum ada virtual machine, jadi kita akan membuat satu virtual machine baru dengan klik aja tombol new di sini. Saat kita membuat virtual machine, kita pertama akan diminta nama dari virtual machine yang akan kita buat. Karena saya di sini menggunakan Kali Linux, saya ya kasih nama aja Kali Linux ya. Kali Linux. Lalu selanjutnya ini folder yang akan kita gunakan atau lokasi dari file-file konfigurasi untuk VM yang kita buat. Di sini saya akan memilih path line yang sudah saya siapkan, yaitu ini Oracle Virtual Machine. Ini kalian bebas menggunakan folder apa aja. Lalu selanjutnya kita diminta ISO image dari operating system yang akan kita install di virtual machine ini. ISO image-nya itu ya yang tadi sudah saya download, itu installer untuk Kali Linux ya. Kalau kita pencet aja open, lalu type-nya ini Linux, lalu subtype-nya ini kita tinggal pilih aja Kali Linux to Arch Linux ya. Ini versionnya yang 64. Lalu ini ada content, ini untuk konfigurasi dari username virtual machine-nya. Tapi karena ini yang saya install itu installernya, jadi username nanti kita akan setting di dalam. Ya ini tergantung dari file ISO teman-teman ya. Ini bisa berbeda-beda. Lalu selanjutnya ini ada hardware. Hardware ini resource yang akan kita gunakan untuk virtual machine ini. Ini base memory itu adalah RAM-nya. Di sini saya akan menggunakan RAM-nya itu 2024 MB saja. Lalu prosesornya saya akan menggunakan 1 core CPU. Lalu hard disk. Ini hard disk yang akan digunakan sebagai media penyimpanan dari virtual machine yang akan kita buat. Ini kita bisa menentukan di mana lokasi hard disknya di storage utamanya, storage PC kita. Lalu kita bisa menentukan size-nya. Di sini saya akan memberi size-nya 10 GB saja untuk virtual machine-nya yang akan saya buat. Lalu setelah selesai kita tinggal klik aja finish di sini. Nah, sudah selesai membuatnya. Jadi ini ada list-listnya dari yang sudah kita buat barusan, name-nya, operating system dan sejenisnya. Kalau kalian masih mau edit beberapa konfigurasi lainnya, kita bisa klik aja di sini, tinggal pilih aja ini virtual machine yang akan kalian edit, lalu kita pencet aja setting di sini. Ini banyak sekali setting yang bisa kita atur. Mulai dari kita bisa ngubah lagi namanya, lalu type-nya, subtype-nya, lalu ini sistemnya, resource yang akan digunakan, boot ordernya apa, kayak gimana, ini networknya kita centang saja. Lalu ini ada chipset dan segala macam, ini displaynya. Lalu selanjutnya ini ada storage-nya. Storage-nya namanya kita bisa ubah lagi, kita bisa tambah storage baru lagi. Kalau dirasa storage yang sudah kita buat nih kurang nih, kita bisa tambah lagi nih. Lalu kita juga bisa edit type dari storage-nya, ini bermacam-macam juga. Lalu ada audio, kita bisa setting ini audio
dari Linux yang menggunakan apa, lalu networknya, ini kita bisa pilih NAT, bridge, internal, dan sejenisnya, lalu serial portnya, USB, share folders ini kita bisa menggunakan folder yang sama yang digunakan dalam virtual machine ini, dan kita juga bisa menggunakan folder ini untuk kita gunakan di PC kita yang utama ini. Jadi kita saat apa namanya saat memasukkan file di dalam folder ini, kita bisa mengakses filenya dari PC kita atau melalui virtual machine juga. Atau menggunakan virtual machine yang lain. Seperti misalnya kita punya satu virtual machine lain, Ubuntu gitu misalnya. Kita bisa mengatur folder apa yang bisa digunakan bersama. Jadi kita nggak usah memindahkan filenya ribet gitu. Oke. Tinggal oke aja. Kalau kalian sudah selesai, kalau kalian mau buka virtual machine-nya, kita tinggal klik aja 2 kali di sini. Atau kita ya bisa klik kanan lalu ini start, bisa juga. Oke, saya klik. Jadi tinggal tunggu power VM dan sebentar lagi filenya akan buka. Nah, seperti ini tampilannya. Ini tergantung dari virtual machine yang kalian punya, OS yang kalian pasang di virtual machine-nya itu berbeda-beda. Lalu ini adalah tampilan pertama dari installer Kali Linux. Ya, ini kita tidak akan bahas kali ini karena kita bisa saja menggunakan OS yang berbeda. Jadi sekarang saya akan bahas fitur-fitur apa saja yang ada di Oracle VirtualBox ini. Jadi yang pertama ini ada menu file. Ini kita bisa setting preference seperti tadi. Select a language. Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system. Language 1. C. No localization. 2. Albanian SHKIP. 3. Amharic Ethiopic letter 1 to A0. Oke, maaf ulangannya. Jadi kita juga bisa langsung close dari virtual machine-nya. Lalu selanjutnya ada menu machine. Ini kita bisa setting juga seperti sama kayak tadi. Ya, kita buka setting, lalu ada text snapshot, ada session information, ada file manager, ada show log, lalu ada pause, reset, dan ini CPI shutdown. Pause ini seperti ini yang barusan saya pakai. Jadi kalau misal ada proses yang sedang berjalan tapi kita mau tunda dulu prosesnya, kita bisa klik pause aja. Ethiopic letter 1 to 1B. Ethiopic letter 1. Berjalan lagi, lalu reset. Ini kita akan merestart virtual machine-nya seperti kita merestart PC kita. Lalu selanjutnya ada menu view. Ini kita bisa menggunakan full screen mode. Bentar. 2D Ethiopic letter 1 to 9B. 4. Arabic A Arabic R. Jadi dalam mode full screen ini tampilan menunya yang tadinya ada di atas menjadi pindah ke bawah di sini. Lalu ada seamless mode, scale mode, dan ada auto resize. Lalu kita bisa take screenshot juga dan recording untuk tampilan dari virtual machine ini. Oke, next ada menu input. Ini kita bisa mengatur input dari virtual machine ini, keyboard, mouse, atau input lainnya. Lalu device yang bisa digunakan ya apa saja, seperti USB, ada USB atau device lainnya. Lalu kita bisa mengatur network, ada juga audio, kita bisa mengatur audio yang digunakan untuk output dari virtual machine atau bisa juga input dari virtual machine ini. Lalu share foldersnya seperti yang tadi dibilang, ada share clipboard. Ini kalau kita copy suatu teks dari dari host kita atau dari PC kita, dari OS utama kita ke virtual machine ini, kita bisa menggunakan clipboard yang sama. Jadi kita tidak perlu membuat suatu file txt gitu untuk memindahkan suatu teks. Jadi kita bisa langsung aja tinggal copy paste
dengan mudah. Lalu ini drag and drop. Ini memudahkan untuk memindahkan file. Jadi kita tinggal tarik aja nih file yang kita mau pindahkan dari file manager OS utama kita ke dalam virtual machine ini untuk memindahkan file itu. Oke, selanjutnya itu ini ada help ya untuk berbagai pertanyaan mengenai virtual machine ini. Lalu untuk mematikan virtual machine ini kita bisa pencet silang aja. Untuk mematikannya ini kita bisa save the machine state. Jadi saat kita matikan lalu kita buka lagi, ini akan kembali ke terakhir kali kita matikan. Jadi kayak mode sleep gitu lah istilahnya. Lalu ini setting to shutdown sinyal, jadi kita ya kayak PC kita shutdown. Lalu ini power off, kita kayak matikan paksa, jadi kita cabut powernya gitu. Ini karena belum ngapa-ngapain ya, jadi kita langsung power off aja. Jadi kurang lebih sekian fitur proses instalasi dan fitur-fitur awal dari Oracle VirtualBox ini. Jadi lumayan banyak ya fitur-fitur yang bisa digunakan untuk memanage virtual machine dari Oracle ini. Ya, jadi sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Jadi barusan adalah presentasi mengenai analisa dari perbandingan 3 aplikasi untuk virtual machine dan tutorial untuk instalasi Oracle VirtualBox dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penggunaan istilah yang kurang tepat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.